tema kita, kajian kita, kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya majelis kita 1 minggu pelajaran fikih, minggu kemudian hadis, minggu ketiga maulid, dan seterusnya begitu. Fikih, hadis, maulid, fikih, hadis, maulid, fikih, hadis, maulid. Minggu kemarin kita maulid ya, lebih banyak sholawatnya. Ya, juga ada pembacaan maulid dan mahadul qiyam. Namun pada kesempatan malam ini yaitu gilirannya pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai ke hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga kitab Arba'in Nawawi. Sebelum ini kita mulai, kita bahas sama-sama hadis ini kita bacakan. Boleh diikutin ya? Boleh diikuti nanti saya ngomong. Kita baca dulu hadisnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman An Abi Abdirrahman Abdillahi Ibni Umar Ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana wa sawmi ramadana. Demikian hadis yang kita baca, hadis riwayat Sahihul Bukhari, juga hadis riwayat Sahih Muslim, hadis sahih. An Abi Abdirrahman, dan dari Abi Abdirrahman Abdillahi, nama aslinya adalah Abdillah. Abi Abdirrahman adalah nama kunyah. Ya, nama apa? Kunyah. Kalau tulisan bahasa Arabnya kaf, nun, iya, ta, kunyah. Tapi kalau ditulis pakai bahasa Indonesia, huruf k, u, n, y, a, h, dibacanya kunyah. Tapi yang harus pakai kata sambung k, u, n, kata sambung y, a, h, namanya kunyah. Ak, u, apa gimana tuh? Kunyah. Kalau ada nama Abi, Ummi, Ummil Mukminin, Abi Abdirrahman, Abul Qasim, Abu Janda, Abu Dawus. Ya, itu namanya kunyah. Namanya apa? Kunyah. Pamaka Nabi Abin au Ummin bahwa kunyatun. Ya, kunyah namanya. Tapi kalau nama orang Jumadi, namanya Sodikin, terus namanya siapa lagi, Jamal, namanya Jamal dipanggil misalkan siapa gitu. Hah? Eman dipanggil DM, itu namanya Lakob. Fakhrul Roji dipanggil Wadud. DM namanya apa? Lakob.
Eman dipanggil DM, Fakhrul Roji lah, keren namanya. Coba tanya di Pomahan, bang, apa namanya rumahnya Fakhrul Roji di mana? Lah gak ada yang tahu. Coba kalau nanya rumahnya Wadud mana? Lah tahu. Terkenal ini mah. Ya alhamdulillah. Namanya Lakob. Tuh. Ya nama orang asli tapi dipanggil lain. Banyak yang begitu ya. Ya kayak Hari nama dipanggil lah. Hah? Nah, tetap Hari. Namanya kunyahnya Abi Abdurrahman, nama aslinya Abdillah. Abdillah nama asli, isim alami. Namanya isim alami, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qaranin wa Adanin wa Lahiqi wa Syadqaumin wa Hailatin wa Washiqi. Tuh kalau kata Ibnu Malik di Alfiyahnya begitu, namanya isim alami, nama asli. Ya namanya asli namanya isim alami Abdillah. Abdillah ini siapa? Ibni Umar, anak lelakinya Umar. Umar anak lelakinya Ibnul Khattab. Jadi beliau, hadis yang diriwayatkan dari beliau, Abdillah anak daripada khalifah kedua yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdillah. Ini yang meriwayatkan hadis ketiga ini, Abdillah namanya. Ya. Abdillah ibni Umar. Abdillah itu banyak. Abdillah itu banyak. Di zaman sahabat nama Abdillah itu banyak. Kita sering dengar namanya Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ibnu Zubair, nama aslinya Abdullah bin Zubair. Ibnu Amr, nama aslinya Abdullah bin Amr. Jadi ada empat apa? Empat Abdullah. Pertama Abdullah ini bin Umar bin Khattab, dua Abdullah bin Abbas, tiga Abdullah bin Zubair, empat Abdullah bin Amr bin As, gubernur Mesir. Semuanya ini hampir enggak disebut. Yang disebut adalah nama orang tuanya Ibnu Umar, nama orang tuanya Ibnu Zubair, nama orang tuanya Zubair. Ibnu Amr bin As, nama orang tuanya. Ibnu Abbas, nama orang tuanya. Tapi kalau ada Abdullah disebut berarti itu beda, bukan termasuk golongan empat Abdullah ini. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kenapa yang empat ini mereka enggak disebut nama aslinya, pakai nama orang tuanya Ibnu Zubair, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Abbas? Karena mereka ini sebanding, umurnya sebaya, sama. Ya. Artinya apa? Bahwasanya sahabat Nabi itu jangan pikiran kita, di otak kita itu pakai tasbih, pakai udang-udang, jubahnya putih terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Sahabat Nabi itu muda-muda. Muda-muda apa? Contohnya nih yang meriwayatkan hadis nih, anak daripada Umar bin Khattab. Usianya muda. Masih 20 tahunan. Masih berapa? Enggak beda jauh dengan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, Abdullah bin Amr bin As atau Ibnu Amr bin As. Enggak jauh beda nih usianya sama mereka. Jadi masih muda-muda. Berarti kalau gitu, ketika zaman dulu sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi duduk di majelis taklim, hadir ke di majelis, terus berangkat bersama sholat jamaah di masjid, jangan dikira sahabat Nabi itu semuanya tua. Sahabat Nabi semuanya tua, enggak. Justru banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih muda. Di antaranya adalah Abdillah bin Umar bin Khattab. Ya. Adapun riwayat manaqib daripada Abdillah bin Umar bin Khattab panjang. Bagaimana dia sedekahnya, dia pernah sedekah membebaskan 1000 budak. Juga bagaimana dia hafal di dalam hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 2360 hadis. Baik yang di Sahihul Bukhari dijelaskan, Sahih Muslim,
Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Sahih Tirmidzi, Sunan Ibnu Abi Dawud dan sebagainya. Itu banyak hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Ini adalah Abdullah bin Umar luar biasa, sampai Nabi bilang, ni'mal abdu Abdullah, sebaik-baiknya hamba adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar. Tapi lau kana yaqumu minal lail, syaratnya kalau dia mau bangun di sepertiga malam, yaitu tahajud. Pernah disampaikan oleh Siti Aisyah, istrinya Nabi, ni'mal abdu Abdullah, sebaik-baiknya hamba yaitu Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar, tapi dengan syarat lau kana yaqumu minal lail, kalau dia mau bangun malam. Kemudian apa yang dikatakan Nabi ini disampaikan lagi sama Siti Aisyah kepada Hafsah, istri Nabi yang lain. Dan Hafsah ini menyampaikan langsung kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai daripada keduanya, yaitu Abdullah dan orang tuanya Umar bin Khattab. Kalau orangnya satu, maka itu bahasanya radhiyallahu anhu. Dihafal ini ya, diingetin. Kalau orangnya satu, itu radhiyallahu anhu. Dua orang, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Tiga orang, radhiyallahu anhum. Sekali lagi, orangnya satu, siapa? Orangnya dua, radhiyallahu anhuma. Orangnya banyak, radhiyallahu anhum. Tuh, ingetin ya. Tuh kalau sahabat radhiyallahu, kalau mau ulama rahimahullahu. Ulamanya satu, rahimahullah. Ulamanya dua, rahimahumallah. Rahimahumallahu. Ulamanya banyak, rahimahumullah. Namanya kata ganti. Kalau di bahasa Arab namanya isim dhamir. Ya, kalau bahasa Inggris apa standar? Pronoun ya. Ya, pronoun, kata ganti ya. Kalau bahasa Inggris. Iya. Tuh, radhiyallahu anhu satu, dia satu orang, radhiyallahu anhuma dia dua orang, radhiyallahu anhum dia orang banyak atau tiga orang dan selebihnya. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maqala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, buniyal islamu ala khamsin, didirikan Islam, dibangun Islam ala khamsin, atas lima. Siapa yang mendirikan? Siapa yang membangun? Yang mendirikan, yang membangun adalah siapa? Islam didirikan. Siapa yang mendirikan? Islam didirikan, Islam dibangun. Siapa yang mendirikan? Siapa yang membangun? Yaitu Allah. Siapa yang membangun? Allah. Namanya ini dimajhulkan. Kalau orang ngaji, kalau kata santri namanya dimajhulkan. Ustaz Daus paham pasti. Yang apa itu isim majhul? Coba tanya sama dia. Isim majhul apa sih? Disamarkan. Fa'ilnya tidak dinampakkan, pelakunya tidak dinampakkan. Islam didirikan, berarti kan ada yang mendirikan. Siapa yang mendirikan? Berarti kan pelakunya tidak dinampakkan, namanya majhul. Tapi al-fa'il di sini lil ilmi artinya telah kita ketahui bahwasanya ya udah pasti yang mendirikan Islam Allah. Seperti contoh di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu, dan
menciptakan al-insanu manusia dhaifa dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Ya udah pasti Allah, namanya pelakunya. Yang menciptakannya disembunyikan, tidak dinampakkan. Kenapa Allah nggak pakai bahasa wa khalaqallahul insana dhaifa, tapi dimajhulkan? Nah ini panjang, makanya mondok ya, biar ente ngerti kalau baca kitab atau baca kitab kuning ya, atau menerjemahkan biar paham. Ya kudu ngambilnya gimana nih, kok bahasanya begini. Sama kalau kita marhabanan kan, kalau yang tepat yang akur mah marhaban marhaban ya nurul aini. Tuh, ya dibacanya ya nurul aini. Ini sahabat-sahabat majelis, teman-teman majelis yang suka maulid, yang suka baca maulid mahalul qiyam harus tahu. Dibacanya marhaban marhaban ya nurul aini. Ronya fathah. Rohnya fathah. Sama seperti nawaitu soma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Jangan ramadhana. Kalau ramadhana salah tuh. Ente biasanya ramadhana apa ramadhani? Ya. Terserah dah, up to you. Mau ramadhana kayak ramadhani kayak yang penting puasa dah. Jangan salah lo ramadhana, yang benar ramadhani. Lu kata siapa Ramadhani? Kemarin gua ngaji malam Rebo, salah tuh Ustaz tuh. Apaan Ramadhani? Lu lihat di TV no Ramadhana, di buku Ramadhana. Ya lu salah dengar kali lu. Jadi yang bener Ramadhani itu kalau apa biar jelas harkat-harkatnya, mana yang kudu dibaca fathah, mana yang kudu dibaca kasroh, mana yang kudu dibaca dhammah. Tuh. Buniyal Islamu, didirikan Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Atas 5 perkara. Ini namanya pondasi. Namanya pondasi. Pondasinya Islam, bangunan Islam didasarkan atas dasar 5 perkara. Bangunan mah bagaimana pondasinya? Kalau pondasinya kuat, bangunan kuat. Kalau pondasinya apaan? Iya, lembek, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya? Ya. Nah ini bangunan, pentingnya bangunan, makanya berbagai macam bangunan-bangunan yang kita lihat di pinggir-pinggir laut, kemudian diterjang ombak, badai, angin kencang, belum lagi tsunami, tapi kok bangunan itu enggak hancur, enggak rubuh. Betapa banyak kemarin ketika kita lihat kejadian tsunami di Anyer, di mana terakhir di Anyer, ya. Kemudian banjir bandang di Kalimantan Selatan, tapi banyak sebagian rumah yang rumahnya itu enggak hancur, enggak rubuh, enggak runtuh. Kenapa? Bangunannya kuat. Rumah bagaimana bangunannya? Sama ini Islam juga, gimana bangunannya? Kalau bangunannya kuat, Islamnya juga bakal kuat. Apa bangunannya? Apa pondasinya? Pondasi bangunan Islam yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan yakin bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Ini kudu ditanamkan di dalam hati kita. Kudu kita yakin bahwasanya tiada yang menciptakan kita, tiada yang bisa memberikan kita kekuatan, tiada yang bisa memberikan kita rizki, tiada yang bisa menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya, tiada yang bisa menjadikan langit sebagai atap, was-samaa binaa, tiada yang bisa menjadikan wal arda firasya, bumi sebagai hamparan, tiada yang bisa wa anzalna minas samaa'i ma'a, tiada yang bisa menurunkan air hujan dari langit kemudian turun ke bumi, setelah turun kemudian muncullah pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang dengan pohonan itu, tumbuhan itu semua kita bisa rasakan, kita bisa ambil manfaatnya, kita ambil rizkinya. Kambing yang kelaparan bisa makan rumput-rumputan tersebut. Rumput-rumput itu seger, tumbuh banyak akibat diturunin yang namanya hujan. Siapakah gerangan
yang menciptakan itu semua kalau bukan Allah Subhanahu. Jangan ini mah kadang-kadang kita punya keyakinan sekolah lu mau jadi apaan, lu kagak sekolah. Lu kalau kagak sekolah SMP, enggak sekolah SMA, apalagi enggak kuliah, ntar lu kagak bisa makan. Wah, hati-hati tuh ya ngumbain begitu, hati-hati. Iya, ngomong gitu hati-hati. Bahkan kalau orang-orang ahli sufi tasawuf mah, ini bukan kelas saya dan kita semua. Kita punya keyakinan, punya gaji nih yang kerja nih. Awi kan gaji 10 juta ini dia. Ya, alhamdulillah. Gajinya 10 juta. Tapi misalkan kalau dia punya keyakinan begini, ntar misalkan kayaknya kalau gua nggak kerja ini gua nggak bisa makan ini, atau tenang-tenang aja dasaran gua mah punya gaji 10 juta sebulan, gua mah selau-selau aja. Keyakinan semacam ini bahaya. Sebab apa? Sebab dia punya ketergantungan kepada gaji. Sebenarnya yang harus kita punya keyakinan ketergantungan hanyalah kepada Allah Subhanahu. Kalau begitu kan ketergantungannya ke gaji. Dasaran gua punya gaji, gua mau ngapain kayak lagu apaan kayak terserah gua. Ya sebulan gua 10 juta, belum lemburan. Tuh nyampe 20 juta. Ya, namanya ketergantungan. Ini bahaya keyakinan semacam ini. Bahkan keyakinan orang tua dulu mah, ya keyakinan orang tua dulu, dia punya anak banyak, tapi dia yakin bahwasanya saya mah nggak khawatir, ya nggak ragu. Saya yakin anak saya banyak, anak adalah rezeki dan Allah lah nanti yang akan menanggung atau memberikan rezeki kepada anak-anak saya. Makanya anak orang-orang dulu banyak, 11, 12, ya 20. Saya punya teman anaknya 13, keluarganya 13 di sekolah dulu. Ketika di absen, namanya Fulan, hadir Pak. Pas ditanya sama gurunya, kamu berapa saudara? 13 Pak. Kamu yang keberapa? Terakhir Pak. 13 saudaranya. Ya, anaknya banyak. Ya. Nah, tapi walaupun demikian banyak alhamdulillah berkah dan anak-anaknya jadi semua alhamdulillah. Jangan-jangan anaknya doang dibanyakin. Anak dibanyakin ntar kagak diurusin, ketanggung jawab. Ini yang bahaya. Ya. Jangan anak gua mau jadi apaan kayak buset. Iya, jambu air aja hidup. Nyaman sama jambu air. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Wa iqamis sholati, yang kedua adalah mendirikan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Yang sholat yang 5 waktu. Bagi orang yang tidak menjalankan, yang tidak mau mengerjakan sholat, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una neraka wail lil musallin, bagi orang yang sholat tapi alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang di dalam sholatnya adalah sahun, mereka lalai. Ulama tafsir menjelaskan lalai di sini berbagai macam pendapat. Di antaranya lalai dia tinggalkan sholat itu, sama sekali dia tidak kerjakan. Ada juga yang mengatakan mengakhir-akhirkan daripada waktunya sholat. Ya, udah datang waktunya sholat, hayya 'alal falah, tuh
asal subuh dia, zuhur dia, asar dia, ya, cakep itu begitu tuh, ya aktif di masjid. Ya. Ntar orang yang suka adzan di yaumil qiyamah a'naquhum, ya paling panjang nih apa namanya lehernya nanti paling panjang di akhirat nanti. Kenapa lehernya paling panjang? Supaya paling kelihatan, mau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas, mau diutamain. Oh, enggak tuh kelihatan tuh. Iya, leher panjang ntar. Orang yang suka adzannya ikhlas, nggak pernah dibayar, ya nggak pernah dibayar. Ntar kelak di akhirat nih, di akhirat paling panjang lehernya. Aqwaluhum a'naqan, kata Nabi. Ya semua dah yang ikut Imam Dawus tuh, yang pada sholatnya rajin tuh. Ya. Wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Nah, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat tapi sholatnya diakhirkan atau bahkan sama sekali nggak sholat. Am sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika diperlihatkan neraka, Nabi pernah diperlihatkan neraka. Kemudian ketika itu Nabi melihat orang lagi di dalam neraka, kemudian lagi gede-gedein palanya digede-gedein. Betul, digede-gedein. Hancur, digedegin lagi, hancur, gedig lagi, hancur, gedig lagi. La yabduru an dzalika syai'un. Sama sekali enggak berhenti-berhenti. Lah Nabi bingung. Ya Jibril, itu ngapa itu orang tuh lagi gedig-gedigin palanya tuh. Digedegin, hancur, gedig lagi, hancur lagi, gedig lagi, hancur lagi, gedig lagi. La yabduru an dzalika syai'. Sama sekali enggak berhenti-berhenti. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, itu haula'i alladzina tasaqalu ru'usuhum anis sholati. Itu orang yang di dunianya kagak pernah sembayang tuh. Tuh, awas tuh yang kagak pernah sembayang, ntar di itu digedegin loh. Ya, yang gedegin siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang gedegin. Jebret. La yabturu an dzalika syai'. Tuh, digedegin lagi. Pala. Apa Anda? Pala. Iya. Pala digedegin. Baik-baik pala. Ya, makanya mumpung masih hidup jagain tuh pala. Ya. Yang cewek, iya, pala jagain. Sebab ntar kalau udah di dunianya orang palanya berat, nggak mau sujud, nggak mau sholat, ntar di akhirat kelak masuk neraka digedegin sendiri. Makanya pala tuh jagain. Ya, pala. Saya punya teman habis sholat maghrib jamaah bareng. Asli iman. Sholat maghrib jamaah bareng, kemudian dia waktu itu posisinya dekat sama saya. Di sini saya, sebelah lagi teman. Ba'da maghrib biasanya wirid-wiridan dulu, saya mah biasa wirid-wiridan ba'da maghrib. Dia mah langsung pergi. Berangkat naik motor yang waktu itu Satria F baru muncul, baru nongol. Mahal, lagi ngetren, baru pertama kali muncul Satria F. Dia pergi dari rumahnya naik motor Satria F kencang. Pas di jembatan itu lagi dibangun, di sampingnya ada apa namanya, biasa doser, dihajar sama dia. Dihajar, kena palanya, kepentok doser mati. Makanya pala jagain. Ini wa iqamil sholat. Setelah kita pondasinya kuat, bangunannya kuat, yaitu pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu yang kedua yaitu wa iqamil sholati, mendirikan sholat. Ini yang suka hadir ke majelis taklim nih, majelis sholawat, jangan sampai kagak sholat ini.
Ya, saya pesan jangan sampai kagak sholat. Berusaha selalu menyempurnakan sholat 5 waktu. Belum bisa 3, ayo dulu 3. Ntar siapa tahu besok bisa 4. Bisanya 4, ayo 4 berusaha, besok bisa 5. Ada yang ngomong gue nggak sholat. Gue sholatnya cuma subuh sama maghrib doang. Kata dia begitu. Ya, dohor kadang kena, asar juga begitu, kadang kena, kadang kagak. Ya terus, ya sempurnakan sholat kita. Wa iqamis sholat. Bahkan kalau cewek nih, ya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabin sya'at. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Kata Nabi, al mar'atu idza shallat khamsaha, perempuan itu apabila dia sholat 5 waktunya, kemudian wasomat syahroha, dia puasa pada bulannya, wa hasanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, kemudian dia juga taat kepada suaminya, qila laha dukhulil jannata, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan masuk ke dalam surga, min ayyi abwabin sya'at, silahkan dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, asalkan al-mar'atu idza shallat khamsaha, salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa pada bulannya, ya. Kemudian wa hasanat farjaha, kehormatannya dijaga, jangan ganjen, ya. Ya. Dijaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at ba'laha, sama laki kalau udah punya laki nih, yang cewek, wa ata'at ba'laha, taat sama suami. Kalau 4 ini dijalankan, qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabin sya'at, udah masuk surga, mau lewat pintu mana aja silakan, mau lewat pintu ono kayak pintu enek ini kayak pintu yang atunya lagi kayak silakan. Tuh, sholat waktunya, puasa bulannya, dijaga kehormatannya, taat sama lakinya. Tuh. Ya mudah-mudahan semua nih yang hadir di majelis ini, yang cewek-cewek khususnya, nanti kelak ketika menjadi istri, mudah-mudahan menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal. Ini tuh, yang begitu tuh yang dicari tuh. Iya, ente nggak punya cewek, nyari yang hadir di majelis taklim, majelis sholawat, minimal orangnya baik-baik, soleh-solehah, ya betul. Kan kalau istri soleha makan bukan enak ya Ustaz Munawir ya. Ustaz Munawir yang ngerasain tuh bininya soleha. Iya. Suami datang disambut gembira. Oh, asyik kata Ustaz. Senyum bibirnya, bahagia hatinya, tutur katanya, cantik rupanya, silakan makan minum seadanya. Iya, silakan makan minum justru. Iya, bibirnya, senyum bibirnya, bahagia hatinya, tutur katanya, cantik rupanya, luar biasa. Itu namanya istri soleh. Iya, cuma kadang-kadang ya lakinya pulang kagak bawa duit, dasar laki tolol, orang menyolong-nyolong apaan kek? Nyolong-nyolong apaan? Ya, beda sama istri soleh. Istri soleh di mana adanya? Minimal paling kagak dia adanya di majelis ilmu, majelis sholawat. Alhamdulillah. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, dan ketiga memberikan zakat, yaitu bayar zakat.
zakat ini banyak, ada zakat mal, zakat emas perak, kemudian ada zakat apalagi zakat hewan ternak, zakat ma'din, zakat pertambangan emas dan perak, zakat harta dari penemuan harta dari bumi dan lain sebagainya. Tapi minimal kita adalah zakatnya zakat fitrah. Semua kita ini kewajiban yang namanya zakat fitrah. Kudu tahu ilmunya, otomatis kudu tahu ilmunya. Niat kalau kita mau zakat dari harta kita punya duit sendiri dizakatin. Niatnya saya niat memberikan zakat fitrah ini fardu karena Allah Ta'ala. Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab, niatnya pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak mesti bahasa Arab. Saya niat bayar zakat fitrah fardu karena Allah Ta'ala. Jadi atau kita masih dalam tanggungan orang tua, ya, masih dalam tanggungan orang tua lah yang memberikan, orang tua lah yang niat. Andaikan kita sendiri mau mengeluarkan zakat karena kita punya duit, silakan keluarin, niatin bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrahnya pakai apa? Pakai beras. Ini sekali lagi bayar zakat fitrahnya pakai beras. Nggak boleh pakai duit. Di mazhab Syafi'i nggak boleh pakai duit. Kalau kita pengen pakai duit, maka kita harus taklid pakai mazhab Hanafi. Imam Hanafi mah boleh zakat fitrah pakai Kalau beras misalkan 3,5 liter harganya berapa? Seliter berapa setengah? 8.000. Ya, atau taruhlah yang pas yang cakep ceban. Seliter ceban berarti kalau 3 liter setengah 35.000. 35.000 tuh pakai duit. Kalau pakai duit 35.000 ya. Tapi kita harus taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan bahwasanya zakat pakai beras. Makanya dulu saya di pondok pesantren, ketika ada santri yang mau zakat sama kiai, kemudian dia pakai duit, kata guru, ente beli beras dulu. Karena biar jelas sesuai aturan. Kalau kita mazhab Syafi'i, mayoritas Indonesia, Mesir adalah berpatokan kepada mazhab Syafi'i beras. Tapi kalau pengen pakai duit silakan, tapi taklid dalam hati kita atau saya zakat, memberikan zakat fitrah pakai duit, taklid atau mengikut kepada mazhab Imam Abu Hanifah, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat ini kalau di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an sebanding seiringan wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Di mana kalau ada iqamis sholat pasti di ayat selanjutnya ada wa ita'iz zakati. Ya wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Setiap ada lafaz aqimus sholata pasti enggak jauh ada lafaz selanjutnya wa atuz zakat. Tunaikan, dirikan sholat, tunaikan zakat. Sebab kalau orang sholat bagaikan ibarat itu mah kepala. Sholat itu bagaikan, kalau di anggota tubuh bagaikan kepala, sedangkan zakat adalah badannya. Apa kebaliknya gitu Senawir? Kalau orang sholat doang enggak zakat, itu bagaikan orang kalau makhluk punya pala doang, kagak ada badannya. Apa namanya? Punya pala doang, badannya kagak ada, karena sholat doang. Tapi kalau misalkan sholat mah kagak pernah, tapi kalau zakat iya, dia sama aja kayak punya, ibarat hewan punya badan doang tapi palanya kagak ada. Apa namanya? Jadi harus beriringan. Kalau sholat maka harus zakat, kalau zakat ya kudu sholat zakat, zakat sholat. Jangan sholat iya zakat kagak, atau zakat iya sholat kagak. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat.
Imam Syafi'i ketika mengambil lafaz aqimus sholata, beliau mengambil kesimpulan aqimus sholata, dirikanlah sholat. Kalau pakai bahasa dirikanlah berarti itu bahasa amr, perintah. Kalau udah perintah berarti di qaidah usul fiqh al-wujub, al-amru fil asli al-wujub, perintah pada dasarnya adalah wajib. Aqimu, dirikanlah sholat, berarti hukumnya wajib. Kalau kita nyari wajib, dalil wajib sholat di Al-Quran gak bakal nemu. Bongkar dulu, baik dari ilmu nahunya, ilmu balaghahnya dan lain sebagainya, satu sama lain saling berkaitan. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau tafakkur tentang aqimus sholata, yang artinya dirikanlah sholat 40 hari, mikir sholat ini ntar hukumnya apa, kemudian syarat rukunnya apa dan lain sebagainya. Tafakkur, mikir Imam Syafi'i selama 40 hari. Terus saking dahsyatnya perintah sholat dan luar biasanya ayat Al-Quranul Karim, sampai aqimus sholat aja dipikir-pikir sampai 40 hari. Kita mau boro-boro yang begitu-begitu mah dilengkap aja, udah dilengkap. Ya, ada orang saya suruh ngapal juz amma, giliran kuliah dilengkap. Asal kuliah dilengkap, ribet gitu ya. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti, dan yang keempat haji ke Baitullah kalau tapi kalau nggak mampu niat aja dari sekarang. Pernah saya bilang di bab awal kitab hadis Arba'in Nawawi tentang keutamaan niat. Pernah saya bilang, kalau kita nggak mampu berangkat ke Baitullah, haji ke Baitullah karena mahal ongkosnya, biayanya mahal, perjalanan jauh, maka dari sekarang niatkan, ya Allah ya Rabb, kalau seandainya saja Engkau memberikan harta, saya punya duit banyak, rezeki banyak, maka saya akan berangkat bersama keluarga umroh atau haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Niatin dari sekarang, kalau saya punya duit banyak, maka saya bakal berangkat ke Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah, haji ke Baitullah atau umroh. Tapi mungkin barangkali Allah berkehendak lain sehingga kita nggak bisa berangkat. Namun niat itu nggak sama sekali mengurangi pahala itu. Artinya pahala haji. Allah lebih tahu dengan niat atau kesungguhannya. Kalau dia punya duit banyak, pasti dia berangkat haji tuh orang. Ya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia hidupnya biasa-biasa aja, duitnya secukupnya, sehingga nggak bisa berangkat haji. Tapi karena dengan niatnya, kesungguhan niatnya, innamal a'malu binniyat, sama sekali nggak mengurangi pahala haji. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan yang terakhir adalah puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Nah, besok Ramadan, bulan puasa udah tinggal berapa hari lagi? Ayo coba, tinggal berapa hari lagi? 28. Ya, kurang lebih 1 bulan lagi. Kita sudah memasuki di akhir-akhir atau penghujung daripada bulan Rajab. Rajab syahrullah. Syawal Rajab, Sya'ban, Syawal, Rajab, Syahrullah, bulannya Allah. Nah, kalau Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu. Sekali lagi, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang 3 ini adalah bulan yang diberkahi, bulan yang dimuliakan. Siapa orang yang berbuat kebaikan di bulan Rajab, 1 kali Allah balas dengan 70 kali, Bumbain. Tuh. 1 kali kebaikan, 1 kali kebaikan, 1 kali sedekah, 1 kali kebaikan, Allah balas 70 kali. Di bulan
berikutnya Sya'ban, satu kebaikan akan Allah balas dengan 100 kali. Allah balas 100 kali. Dan istimewanya di bulan Ramadan adalah siapa orang yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, entah itu sedekah dan perbuatan baik lainnya, Allah balas dengan 1000 kali. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna kita sering-sering baca mulai dari masuknya bulan Rajab terus sampai bulan Sya'ban hingga sampai ke penghujungnya, yang artinya ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, amin amin. Wa ballighna Ramadhana, dan ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, amin amin ya rabbal. Artinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ini ketika di bulan Rajab, Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Dan terakhir adalah wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ini jangan sampai kagak puasa ini. Iya. Hadir ke majelis taklim, suka majelis sholawat, tapi puasa pada nongkrong sambil beban ke garas di pinggir jalan pede. Kita liatin ya enak bener lagi minum es di pasar Bojong. Pas lihat siapa tuh orang Sungangke, jadi orang Sungangke mulu di pasar Bojong. Apalagi di puasa-puasa di penghujung akhir-akhir daripada bulan puasa. Jangan sampai ya. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan puasa Ramadan. Saya belum balik, nggak apa-apa, belajar. Saya nggak kuat nyampe dohor, ya udah sampai dohor. Ya, misalkan ternawir nggak kuat sampai dohor, sampai maghrib, dohor ternawir, bukan dohor. Tapi kalau yang udah balik nggak boleh. Ya, ini mah yang belum balik atau masih bocah, nggak apa-apa buka dohor sambil berlatih. Ya, jangan mumbain ke dohor. Ya, kalau mumbain bukan waktunya buka dohor. Iya. Wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Terakhir as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri kata Allah yang akan membalasnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku sendiri kata Allah yang akan membalasnya. Saking gedenya pahala puasa, sampai Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, enggak ada yang tahu pahala puasa apa. Dengan kata lain, maka kalau bahasa kita begini, kata Allah, "Woi, ente mah yang penting puasa, tahu-tahu gede aja pahala." Gitu. Tuh, kalau hadis dibunyiin pakai bahasa kita begitu, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Bagaimana luar biasanya keutamaan bulan puasa, bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Sallu ala nabi.
Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, dirinya masuk ke dalam api neraka. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini kita semua kira-kira sebulan lagi mau bulan puasa, gembira apa kagak? Gembira apa kagak? Ada yang bilang udah mau puasa lagi aja ya, puasa mulu. Ada yang begitu. Tapi kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ada yang gembira pertama doang, pas di terakhir agak puasa. Iya. Man fariha bidukhuli Ramadan, gembiranya aja dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Baru gembiranya doang. Baru apa? Gembiranya doang. Tapi biasanya orang gembira itu ada makna yang tersembunyi di dalam hati yang menyebabkan hati itu jadi gembira. Bener? Ada orang teman kita lihat, lu kayaknya kalau lu kayaknya senang bener lu. Gua lihat-liatin perasaan belakang ini lu kayaknya mukanya enak, senang gaya-gaya lu. Lu kagak kayak biasanya deh lu. Ngapa sih? Ternyata pas dicek dia habis jadian. Berarti kan gembira. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan kegembiraan di dalam hatinya. Pas ketahuan, oh ternyata habis jadian. Habis jadian. Terus ada teman lagi itu lihat, ya, lu kayaknya beda lagi lu malah lebih seneng lagi lu. Muka lu dikit-dikit senyum, asal gua terus senyum. Ya perasaan muka ajer enak dilihat. Lu ngapa lu? Pas kita tanya-tanya dia jawab, gua habis dibeliin motor PCX sama bapak gua. Lu pantesan. Oh berarti dia gembira, dia senyum, dia ekspresikan kegembiraannya, kebahagiaannya sama kita semua. Kan kita nggak tahu dia gembira karena apa. Nggak taunya karena dibeliin motor PCX. Lapuan. Ya dibeliin PCX mah gembira. Nah ini orang gembira di bulan Ramadan. Kenapa dia bisa gembira di bulan Ramadan? Maksudnya begini, karena dia tahu tentang keutamaan isi-isi di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana pahala yang Allah berikan bagi orang yang puasa, bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang sedekah, bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang baca Quran di bulan suci Ramadan. Dia tahu pahalanya, dia tahu hadisnya, sehingga masuk ke dalam hatinya, wih luar biasa amat. Maka ketika bulan Ramadan itu mau datang, otomatis hatinya gembira, senang, karena dia tahu. Yang kakek tahu mah ya biasa aja. Ramadan aja udah. Tuh, man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Bahkan dikatakan, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dosa kecil, maksudnya dosa kecil. Kalau dosa gede harus taubat. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan amalan satu-satunya di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak baca Quran. Wiridan utamanya, amalannya yang paling utama di bulan suci Ramadan, memperbanyak baca Quran. Inilah hadis yang ketiga tentang pondasi atau bangunan-bangunan Islam, pondasi Islam. Siapa yang megang 5 perkara ini, 5 pondasi ini, maka kita yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah Islamnya dia akan kuat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Syahadat, sholat, kemudian zakat, haji, dan puasa Ramadan. Susunannya di dalam hadis ini dibalik. Biasanya kan yang kita hafal syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi di hadis ini mah namanya tartib zikri, panjang lagi deh itu mah ya, tardah. Ya, syahadat, kemudian sholat, habis sholat zakat, haji, baru puasa. Susunannya tetap jumlahnya ada 5 ini. Bunyal Islam, pondasi Islam, bangunan Islam. Siapa yang memegang pondasi ini,
berpegang teguh terhadap bangunan ini, pondasi ini, insya Allah dia akan selamat dunia akhirat, dan kelak Allah akan masukkan dia ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah ya astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semuanya di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin.